Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Rahmawati, IPA anak 10 izin mempresentasikan hasil penelitian jurnal dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Pemetaan Laju Erosi menggunakan metode usaha di subdasi rasa. Pendahuluan yang pertama, daerah aliran sungai merupakan wilayah daratan yang menampung ikan dan kelaikan emisi perdana alkohol secara alami. Pengolahan das menjadi kunci keberlanjutan sumber daya air. Yang kedua yaitu ancaman erosi, memperlukan perubahan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air, yang dapat mengakibatkan erosi, sedimentasi, dan banjir di hilir. Yang ketiga untuk lokasinya berada di subdes Sirasia yang terletak di hulu das Citarum. Kerusakan ini dipercepat oleh deforestasi, pemanfaatan sumber daya bersih, dan konflik kepentingan antar sektor. Untuk metode penelitian ini selesai dengan RPK kali L kali S kali C kali P. Pengalaman penelitiannya yang pertama yaitu identifikasi masalah dan studi literatur. Yang kedua pengumpulan data seperti survei, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga pembuatan peta kerja dan peta sampel. Yang keempat ground check dan wawancara lapangan. Dan yang terakhir analisis data user per satuan lahan. Selanjutnya yaitu hasil parameter analisis. Yang pertama jenis tanah. Terdapat 3 jenis tanah utama di gas tersebut yaitu andosol di daerah pegunungan, kambisol dan latosol di daerah yang datar hingga curam. Dominan tanah di sana yaitu typic habrudanis. Yang kedua yaitu curah hujan. Terdapat nilai R sejumlah 14.611 hijau per hektar. Baik, yaitu kemiringan nilai. Tapi anggaran diklasifikasikan menjadi 5 untuk sama. Pertama diklasifikasikan sebagai kelas datar, kelas 2 landai, kelas 3 akhira, kelas 4 curam, dan kelas terakhir sangat curam. Yang keempat yaitu penggunaan lahan. Ada beta atau parameter penggunaan lahan secara garis besar dilakukan klasifikasi dalam beberapa kelas penggunaan lahan, antara lain genangan air, lumpur, dan kering sekunder, tanah terbuka, tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian kering campur, dan juga sawah. Dari seluruh klasifikasi penggunaan lahan yang telah divisualisasikan, penggunaan lahan pertanian lahan kering menjadi yang paling dominan. Ini untuk peta kemiringan lereng sudah Citarum. Nah, yang warna hijau ini, yang warna hijau 2, datar, hijau landai, kuning agak curam, oranye curam, warna merah sangat curam. Dan ini untuk peta penggunaan lahan sudah Citarum. Selanjutnya yaitu hasil laju erosi. Berdasarkan perhitungan metode user pada 29 satuan lahan di subdas Sirasia, diperoleh total laju erosi sebesar 16.516 ton per hektar per tahun. Laju erosi tertinggi ditemukan di Desa Cihauk pada lahan pertanian kering dengan nilai 3.927 ton per hektar per tahun. Sedangkan laju erosi terendah ditemukan di Desa Ibun, lahan sawah dengan nilai 0 ton per hektar per tahun. Tingginya laju erosi umumnya dipengaruhi oleh kondisi daerah yang curam, jenis tanah yang mudah tererosi, serta penggunaan lahan yang kurang mampu menyimpan tanah. Ini untuk peta laju erosi. Untuk garis berwarna biru itu sungai, hijau tua sangat ringan, hijau muda ringan, putih sedang, merah berat, oranye berat, merah sangat berat. Selanjutnya yaitu tingkat bahaya erosi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat bahaya erosi di subdas Sirasia bervariasi dari kategori ringan hingga sangat berat. Wilayah dengan kategori ringan terdapat di Desa Ibun, Cihawuk, dan Sukamaju.
Namun beberapa satuan lain memiliki tingkat gaya erosi yang sangat berat, terutama pada lahan pertanian yang berada di daerah belerang. Nilai tingkat gaya erosi tertinggi terdapat di daerah Sewu dengan nilai 130,9 yang menunjukkan bahwa laju erosi yang terjadi di Sewu melebihi batas erosi yang dapat ditoleransi. Di sini menunjukkan pentingnya penerapan tindakan konservasi tanah dan air untuk mengurangi resiko kerusakan. Selanjutnya, erosi dan produktivitas lahan. Berdasarkan hasil wawancara dan masyarakat, erosi yang terjadi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas pertanian. Penurunan hasil panen lebih banyak disebabkan oleh faktor lain seperti kondisi cuaca yang tidak menentu, serangan hama, dan kurangnya ketersediaan air. Meskipun demikian, beberapa lokasi menunjukkan tanda-tanda erosi yang cukup jelas di lapangan. Jika tidak dikendalikan, erosi dapat menyebabkan degradasi lahan dan meningkatkan risiko terjadinya longsor di masa mendatang. Yang terakhir yaitu kesimpulan, penelitian menunjukkan bahwa subduksi Rusia memiliki tingkat erosi yang beragam, mulai dari rendah hingga sangat tinggi. Beberapa wilayah masih berada pada keseimbangan, tetapi terdapat pula daerah dengan tingkat gaya erosi sangat berat. Lakukan perhatian khusus. Meskipun saat ini erosi belum berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian, kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi melalui upaya konservasi tanah dan pengelolaan tanah yang lebih baik agar semakin ada resiko bencana seperti langkah dapat diminimalkan. Ini untuk jurnal yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.